Ayo bersama mengenal teks eksposisi. Uji pengetahuanmu tentang alam. Bersama Ibu Florenzi Natasha. Salam kenal semua. Apa kamu sudah siap? Ayo kita mulai. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Yang kedua, struktur teks eksposisi. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksposisi. Yang keempat, jenis teks eksposisi. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau menginformasikan suatu topik secara objektif berdasarkan fakta atau data yang akurat. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan pembaca tanpa bermaksud memengaruhi secara emosional dengan menyajikan informasi secara singkat, padat, jelas, dan logis. Lalu selanjutnya struktur teks eksposisi. Yang pertama, pendapat. Yang kedua, argumen. Yang ketiga, penegas. Apa sih itu semua? Baik, yang pertama, pendapat atau pembuka. Pada struktur pertama ini, teks eksposisi yaitu pendahuluan atau tesis. Bagian ini dapat juga disebut sebagai gagasan utama. Nah, bagian ini biasanya penulis menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. Nah, yang kedua, argumentasi. Pada struktur kedua teks eksposisi, menjelaskan atau menyampaikan argumen. Nah, di bagian ini penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. Yang ketiga yaitu penegasan. Nah, pada struktur ketiga ini, teks eksposisi menegaskan ulang. Struktur ini merupakan struktur penutup teks eksposisi. Di bagian ini, penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Lalu, apa saja ciri-ciri teks eksposisi? Mari kita bahas bersama. Yang pertama yaitu memberikan informasi atau pengetahuan. Yang kedua, menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, berisi tentang sebuah fakta. Yang keempat, format penulisan singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, berisi objektif dan tidak memihak. Lalu, bagaimana cara membedakan jenis-jenis teks eksposisi? Nah, teks eksposisi itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Yang kedua, teks eksposisi identifikasi. Yang ketiga, teks eksposisi perbandingan atau pertentangan. Keempat, teks eksposisi ilustrasi. Yang kelima, teks eksposisi klarifikasi. Yang keenam, teks eksposisi proses. Lalu, bagaimana kaidah kebahasaannya? Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama itu menggunakan kata-kata teknis. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan kausalitas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan keterangan waktu. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan kata perujuk. Yang keenam, menggunakan kata persuasif. Dan yang terakhir, menggunakan kata denotatif. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.